Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ya. Nyalakan kameramu. Nah, ini saya. Udah malu jadi orang Islam. Nah. Oke lah, Tarisya, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iyalah, yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas nggak apa-apa. Iya. Gini Tarisya. Nanti kalau aku buka nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah Tarisya. Edis saja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini Tarisya, ya. Ya. Anda naik kemari, ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisya, kira-kira apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis itu bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Juma siapa? Oh ya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah. Tarisya, coba menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya, kamu sebagai seorang muslimah, kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya, saya sebenarnya gini, setiap sering mengikuti live-nya Kak Edis ini. Saya tahu banyak muslim yang ikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru. Kalau saya orang Jawa nih, saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping ini apa ngomongnya jangan diperdulikan itu, coba jangan diperdulikan, kita fokus saja ini. Kira-kira apa yang ingin kamu bahas, coba? Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya. Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik, saya jawab ya, baik. Ya. Jadi begini ya, pertama-tama tidak ada kata harus. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini, kalau kita buka Injil ya, Tarisya ya, di dalam Injil itu Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Gitu. Nah, terus? Tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang. Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu, tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus.
Nah, terus ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan. Biar saya kasih tahu pertanyaanmu Tan, kenapa harus mati? Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Ya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya nggak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah, apa ya? Saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab, tapi saya jelaskan dulu karena ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah itu. Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan. Gini, saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen. Karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangin. Mau belajar? Ya, mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja. Ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab ya. Saya jawab nih ya. Kita baca nih ya. Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ya. Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran, yaitu Adam, dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini, termasuk kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih, saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi, Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh dia. Di dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Tidak ada. Iya, sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Ini belum selesai nih kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar, sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitakan kebenaran. Takut murtad. Takut murtad. Kenapa tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah. Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. Ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan. Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan.
Yesus hidup. Sedikit aja. Ini yang typing gimana? ini apakah jangan ngurusin yang typing, nggak bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Iya, ikut-ikut Kak Edi situ. Ikut-ikut gimana? Nah, iya, kok malah lari ke situ? Ini gimana, mau diskusi nggak? Ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolong lah ya, kan ini banyak. Saya sudah bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang Kristen. Saya sudah bilang. Apakah mereka bisa saya kendalikan? Nggak bisa. Kalau mereka dengar ya syukur. Kak Edi juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah. Sering bilang-bilang yang. Oke lah Teresia, kita selesai diskusi ya, karena kamu nggak fokus. Oke, baik, saya turunkan. Yang malah ngomong di bawah. Orang kita mau serius, kamu malah nor ke bawah. Ayo silakan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sulaiman, tadi dia tukang bohong, jadi nggak bisa saya kasih kesempatan kedua. Kita kasih naik ada, sabar ya. Sebentar. Bang Di. Ya, silakan. Oke, terbentar lagi ya. Kita kasih naik ada Fondaru. Oke, Fondaru Gulo 05. Ya, selamat siang Fondaru, silakan nyalakan kamera. Halo Fondaru. Salam. Ya. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang. Ya, ada perlu apa Bang? Saya cuma mau bilang abang tetap semangat. Cuman itu Bang? Terima kasih. Oke, saya turunkan Bang ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Rohim Khan. Ya, selamat siang Rohim Khan. Nah, karena ada segelemnya. Halo Rohim Khan. Iya. Ini saudaranya Kadir. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Integrity. Oke. Integrity, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Integrity. Halo. Terpental lagi. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda seorang Muslim, Anda silakan mengajukan permintaan naik. Tapi kalau Anda bukan Muslim, Anda di bawah saja dulu nonton ya. Saya mengundang yang Muslim nih ya. Muntaha Sunarto. Aduh, salah kepencet ini. Sebentar, ini saya turunkan dulu. Ada Muntaha ya, sebentar ya. Karena ini ganti-ganti teman-teman ya. Dia gerak-gerak. Oke, kita naik Muntaha. Oke, Muntaha. Ya, selamat siang. Selamat siang, Si Edis. Muntaha Sunarto, Muslim Bang. Ya, selamat siang, Si Edis. Iya, selamat siang Bang. Muslim Bang. Si Edis baik-baik aja ya? Baik-baik saja. Apakah Anda seorang Muslim? Boleh saya nanya, tapi sedang pelan-pelan itu boleh ya, Si Edis? Iya, Anda seorang Muslim kah? Tapi saya ditanya tadi ada orang perempuan. Oke ya, kita kasih naik dulu. Ada, bentar teman-teman, kita banyak yang agak-agak nggak jelas nih ya. Kita kasih naik ada, sabar ya, sabar. Kita pilih saja satu orang yang bagus daripada kita naikkan orang-orang yang nggak jelas ya. Saya coba lihat dulu ya, siapa ini orang yang jelas ya. Sebentar ya teman-teman, ini gerak terus layarnya. Oke. Kita kasih naik ada bentar, ini banyak akun-akun yang nggak jelas ya. Sabar.
Gerak terus dia teman-teman. Sorry ya teman-teman ya. Ya ini gerak terus. Jadi saya mau pilih orang, dia gerak terus. Turun ke atas, turun ke bawah. Sorry ya. Saya coba naikkan dulu yang saya duga dia akun asli. Sebentar ya. Emil ya. Coba kita kasih naik Emil. Oke, terpental. Ada Amir. Amir Mahmudin. Oke. Kasih naik Amir. Iya, Amir. Oh, terpental lagi. Coba Devia. Oke, Devia. Ya, Devia. Terpental lagi. Ada apa sih? Ini ada apa, teman-teman? Ahmad Yusuf. Oke, coba Ahmad Yusuf. Nah, ya, selamat siang, Ahmad Yusuf. Loh. Halo Bang. Kok jadi Ronaldo? Kameranya Bang. Ini kok jadi Ronaldo? Kok jadi tadi Ahmad Yusuf yang saya naikkan kok jadi Ronaldo? Ini kenapa sih teman-teman? Ini ada apa ini teman-teman ini? Mana cara nge-refresh ini ya? Oke, saya matikan dulu ini saya sebentar. Oke, jadi yang sekarang saya sudah ubah pengaturannya. Sebentar teman-teman ya, ini saya rubah pengaturannya dulu. Karena ini begitu banyak sekali yang mau naik ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik satu nih. Ada Rafli Hasbalah Nasution. Iya, Bang Rafli. Selamat siang, Bang Rafli. Siang, Bang. Ya, silakan Bang Rafli. Anda Muslim, Bang? Insya Allah, Bang. Oke, ya. Ayo, Bang. Silakan, Bang. Saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Izin matiin kamera aja, Bang. Izin matiin kamera aja, Bang. Kalau menurut saya, agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hiro ya, Bang. Karena pada waktu itu kan Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu, Bang ya. Jadi agama Nabi Muhammad setahu saya itu agama samawi, Bang. Apa itu? Kristen, Yahudi? Enggak, Bang. Agama yang mengajarkan tentang kebaikan, Bang. Jadi memang Islam itu memang menurut saya tuh. Oke ya, kita kasih naik ada karena kalau orang hanya ngomong-ngomong doang sih ya sulit ya. Kita kasih naik ada Sofeina. Oke, kita kasih naik Sofeina. Tanjung dia. Sofiena Dean, aduh sulit banget namanya. Ya, gini teman-teman ya. Iya, karena udah banyak yang kejang-kejang. Maksud saya begini. Saya ini sebenarnya mengundang ada orang Muslim yang berilmu gitulah ya. Tapi saya dapati memang itu langka teman-teman. Karena selama saya membuka siaran seperti ini, saya melihat Muslim itu yang datang ke channel saya itu nggak mengerti ajaran agama Islam. Karena memang ya cuman Islam sejak lahir saja gitu. Ya. Jadi bahkan dia untuk dasar-dasar agama Islam itu dia nggak tahu gitu. Dan itu yang terjadi di negara kita, teman-teman. Ya. Jadi beragama itu hanya sekedar ya formalitas lah biar ada isinya di lubang di kolom KTP itu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bersabar gitu ketika kita mau cari muslim yang berkualitas, mengerti tentang agama Islam. Karena di antara 100 itu ya mungkin cuma 1 orang. Ya, jadi harus bersabar teman-teman ya. Bahkan saya sudah pernah mengatakan begini. Jikalau ada ya seorang muslim yang sanggup menunjukkan bahwa saya mengatakan sebuah fitnah terhadap agama Islam, saya itu mengatakan saya terjun dari Monas. Itu saking saya itu memberikan challenge yang luar biasa gitu kepada kalian yang muslim-muslim. Seperti itu, ya. Nah, kalau memang tema ini terlalu berat, ya boleh kita ganti lah ya. Bang, nampaknya itu temanya terlalu berat, Bang. Nah, nanti kita repot kita. Oke ya, kita akan membahas temanya ini sekarang. Nah ya, tauhid Muhammad hanya di mulut saja.
Bang, kok serem banget bang temanya. Oh iya, saya akan buktikan. Oh. Bro Edis TV nggak salah. Ya, mari ya, tema kita hari ini adalah tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Oke, ya, silakan. Nih, muslim dengar. Ormas-ormas Islam, kalau kalian tidak percaya dengan ini, ada dua opsinya. Satu, kamu naik kemari dan bantah ini. Memang saya tahu kamu tidak akan sanggup membantahnya, nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah lapor polisi. Iya, karena berargumen tiada mampu dan tiada sanggup, saudara. Nggak mampu, ya. Tidak akan sanggup kalau berargumen. Jadi caranya bagaimana? Caranya laporkan polisi. Begitu, ya. Silakan, saya berikan kesempatan. Jika Anda Muslim, Anda bisa membantah ini, saya lompat dari Monas. Sekali lagi rekam dan bawa ke Mabes Polri. Nih, tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Ayo, kalau nggak percaya saya buktikan. Saya yang membuktikan bahwa tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Oh, tiap hari debat tauhid versus trinitas. Sedangkan Muhammad aja tauhidnya cuma di mulut doang. Gimana? Ayo, kalau nggak percaya, naik kemari. Ya, kita kasih naiknya ada Andre. Si Andre datang lagi dia, saudara-saudara. Ya, gimana Andre kabarnya Andre? Ya, gua cuma baik. Gua cuma ngomong baik-baik aja sama lu ini. Gimana Andre? Ya. Gimana Andre? Ini. Apa namanya? Ada beberapa yang gue pengen sampaikan. Ini gue bukan mau cari panggung, bukan. Aku cuma pengen tahu, lu kenapa bikin fitnahan tentang masalah Abdul Somad, kenapa, Bro? Nah, ini salah satu korban. Kenapa? Ya kan kalau saya kan gue tanya langsung ke lu. Iya, gini Andre. Kenapa? Gini. Apa lu yang bikin atau bukan gitu? Andre, lu baru kenal gua kemarin kah atau udah lama atau bagaimana, Andre? Adakah karakter saya seperti itu? Iya, udah lama. Iya, adakah karakter saya seperti itu, Andre? Makanya dulu tuh enggak, sekarang lu beda. Ya kagak ada lagi mana. Gini, dulu tuh gini. Lu enggak, Bro. Ya. Sampai sekarang juga enggak. Gini, dari dulu tetap sama. Gini, Andre. Pertama-tama, memang banyak yang inbox gua. Ngapa lu fitnah Abdul Somad katanya? Ini kenapa kok orang inboxnya sama? Ternyata saya cari tahu. Ternyata ada seseorang Muslim namanya Tasik Ngaji. Dia upload video di YouTube. Saya lihat sudah ditonton 1 juta orang. Hampir 1 juta orang tadi saya lihat. Ya kan? Ternyata dia bikin video YouTube katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Kapan saya ngupload video Abdul Somad dibaptis? Makanya akunnya aku dulu. Nah, ini dia. Udah janji Andre, dibayar berapa Andre sama dia Andre? Nah, lu tau gue kan? Gue gak pernah namanya kayak begitu kan. Makanya kalau gue kan di mana? Tanya ke orangnya. Di mana? Dengar dulu. Ada Edis TV. Makanya gini, gue harus tanya langsung. Kalau gue, ya walaupun sebenci gue apapun sama lu, sebenci apapun gue sama lu ini, tapi kalau misalkan ini tuduhan atau bukan, paham gak lu? Ya, tapi kalau memang benar, kenapa? Kalau tidak, ya lu ngomong dong. Oh enggak, bukan gue itu, bukan akun gue, kan begitu. Gini Andre, coba dicek akunnya itu Edis TV yang mana? Ya gue gak tahu, makanya kan gue kan cuma dapet. Ya justru itu gue tanya, makanya sejak kapan gue ngupload begitu? Yang ada saja ini Andre. Justru yang perlu ditanya itu Tasik Ngaji. Kalau gue ngelihat dari uploadan sebelumnya itu tentang memang untuk unsur untuk menjatuhkan Islam memang. Betul, makanya saya bilang gini Andre, gini. Pertama, lu kan sudah lama main TikTok, nggak anak kecil lagi kan? Enggak, belum lama. Oke, Dre, kira-kira lu tahu nggak kalau akun-akun itu gampang dipalsuin? Ya, tahu. Nah, kira-kira lu tahu nggak akun Bang Zuma itu ada yang palsu? Ya. Nah, kira-kira lu tahu nggak Edis TV itu banyak sekali yang malsuin? Ya, nggak tahu gue, ya mungkin. Nah, giliran itu mungkin. Andre. Bisa jadi kan itu, bisa jadi. Ya udah gini aja Andre, gini aja gua tantang. Sekarang, gini sebentar denger. Bikin laporan polisi, gua tunggu. Gimana? Berani nggak? Bikin laporan polisi tentang itu gimana? Gua tahu posisi lu di mana. Oh, sekarang begini. Coba bikin laporan polisi kepada akun Edis TV yang membuat Abdul Somad dibaptis. Nekat yang nyata. Itu kerjaan kalian aja. Lu nggak tahu omongan tidak mampu. Tuduhan itu
tidak mampu gitu. membuktikan, membuat fitnah. Gitu. Loh, cek aja ada nggak di VT gua, ada nggak? Kok aneh-aneh aja? Bre, ini akun gua pakai nih. Nih, ini akun gua pakai. Betul. Lu cek aja ada nggak VT-nya di situ? Memang kerjaan orang Islam. Makanya gua tanya sama lu. Loh, kan udah gua bilang masa nggak ngerti jawaban gua. Ya udah, sekarang lu kan jawab begitu kan? Ya kan tinggal nanti dibuktikan benar apa enggak? Iya, makanya jawab doang lo gini, Dre. Dengar. Kalian itu dari dulu ngomong doang, congor gede, tapi laporan kagak ada. Bener ya? Iya. Tapi bener ya? Lah, ini gue nih. Gua tunggu laporan polisinya. Iya. Nekat yang nyata. Gua gak bakal lapor ke polisi. Nah. Gua tahu posisi lu di mana. Di mana. Terserah lah kalau masalah itu. Yang penting gini, Dre. Makanya kenapa gua naik? Gua cuma mau ngasih tauin lu. Nih. Iya, gua tunggu, Dre, gua tunggu. Iya, tunggu dong. Nekat yang nyata. Tuduhan ke lu itu tentang masalah UAS, gua masih belum percaya. Kenapa? Karena memang banyak akun yang dipalsukan. Makanya bikin laporan polisinya biar ketahuan siapa. Kalau sebenarnya mau untuk urusan masalah polisi segala macam, bukan masalah UAS. Bukan. Masalah apa? Tapi sebelum ke UAS, nggak lama, gua bakalan nemuin lu. Ya, mulai nih, Laskar tukang grebek. Iya, lihat aja. Grebek. Kalah debat grebek. Ya kan? Begitu banyaknya kalah berargumen, grebek, ormas. Saking banyaknya dukungan lu terus akhirnya lu bisa memframing orang Islam. Gitu. Dre, apa yang gua framing coba? Ya banyak sekali kok. Sebutin. Ini aja nih. Ini aja nih gimana? Bisa nggak lu buktiin ini? Tauhid bagi Muhammad cuma di mulut doang. Tunggu, gue mau bahas tentang VT lu, ya kan? Ada yang tentang masalah apa namanya firman apa sih bahwa Nabi Muhammad itu menerima firman langsung dari Allah atau bukan? Yang lu bilang begitu. Ada kan? Nggak ada. Kan akun gua kan jelas, Andre. Masa lu nggak bisa lihat VT gua? Lu debat sama orang ya, terus lu katakan gini, apakah Nabi Muhammad menerima firman dari Allah langsung? Kan begitu. Ada tuh. Tapi itu nggak pernah gua upload, mungkin orang lain yang upload itu. Nabi Muhammad itu apa? Allah itu berfirman sama Musa langsung. Kan begitu lu katakan. Pernah nggak? Oh, gini. Oke, gue ingat. Tapi itu nggak gue upload. Itu mungkin orang lain yang upload. Gini, Dre. Kalau ada di Quran, Allah pernah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo, gimana? Tunggu dulu. Tapi jangan ditambah-tambahin loh. Jangan kau tadi ini framing. Gimana? Lu ngomong. Gimana, silakan. Ya, kalau gua jawab, gua kasih pertanyaan juga ke lu. Oke. Oke enggak? Deal enggak? Deal ya, oke. Di Quran tidak ada yang namanya langsung Allah langsung ke Nabi Muhammad. Nah, bener kan? Bener, udah gue bilang bener. Framing, dia sendiri ngakuin gue dibilang framing gimana sih? Udah. Kosong, terlalu euforia. Memang faktanya begitu, iya. Melalui Jibril, betul. Terus, menurut lo kenapa? Apakah Nabi Isa itu menerima langsung dari Allah? Mau gue baca ayatnya di Quran. Allah ngobrol sama Isa. Iya, ngobrol ya. Ya, coba bacain ayatnya. Oke. Coba bacain ayatnya. Oke, gua bacain ya. Allah ngobrol dengan Isa di dalam Quran. Muhammad kagak pernah. Boro-boro Muhammad ngobrol dengan di Quran. Iya, baca dulu. Baik, saya bacakan ya. Bentar. Sabar. Sabar, Andrea. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nih, saya bacain. Enggak, di Bible aja dulu, di Bible. Katanya Isa. Kalau Isa di Quran lah. Jadi Isa sama Yesus beda nih. Loh, tadi kamu nanya Isa. Ya, gua nanya sama lu dulu. Isa. Iya, jelas beda lah, gimana? Ya udah, lu ngapain lu bahas tentang Quran? Loh, Dre, kita kan bahas Quran. Katanya, oke, gini, Dre. Tadi kan gue bilang, Dre, yang mana yang merupakan fitnah? Sama lu, Isa sama Yesus sama nggak? Ya jelas beda lah, Andre. Isa itu beda. Yesus palsu. Oke. Lepas dari Isa. Sekarang gua tanya Yesus. Yesus sendiri bicara langsung nggak sama jelas, Allah? Iya. Nah, coba ayatnya mana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Jelas kalau kita pakai dalil. Emangnya Muhammad kagak pernah di dalam Quran kagak pernah ngobrol dengan Allah? Kalau saja bukan Isa itu tidak sama dengan Yesus, jangan sama-samakan. Nah, nih ya. Saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Sabar ya, Andrea. Itu menang karena banyak orang-orang yang dukung lu. Nih, saya bukakan ya. Ini di dalam
misalnya ya, Yohanes pasal yang ke-12. Nih, Yohanes pasal yang ke-12. 28 ya. Nih. Sebentar ya, sabar. Nih. Oke, saya bacakan dari mulai 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Nah ini, Yesus berkata nih, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nih, kata Yesus lagi, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jelas? Ya. Yohanes 17 ayat 8 coba baca, Bang. Ini kok lari kemana-mana si Andre ini udah dikasih tahu. Ini masuk jalan kemana-mana. Yohanes 17 sekarang ayat gantian. 8 baca. Sekarang gantian. Senang nggak Allah berfirman kepada Muhammad? Kenapa kau takut banget sih, Bro? Ini kok lari kemana sih? Lu kebanyakan nanya sama orang Islam. Sekarang gua tanya dulu, itu baca dulu Yohanes 17 ayat 8. Oke, beda pasal ya, nggak apa-apa. Oke, beda pasal. Ini kan pasal Yohanes pasal 17. Yesus berbicara dengan Allah. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang keberapa? Ayat 8. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kita bacakan ya. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Maka mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus? Ya, itu apa Yesus menerima firman kan? Jadi Allah itu bicara langsung sama firman kan? Sama Yesus kan? Betul ya? Enggak betul enggak? Ini kamu lompat kemana-mana, Andre. Tadi kan kamu nanya, Andre. Allah bisa bicara sama Yesus langsung. Dengan Andre. Lu tadi kan ngomong, aduh, Andre, jangan bahas yang lain, jangan bahas gitu. Lu tadi nanya. Pertanyaan gua, Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Dengar deh, lu tadi nanya. Allah bisa bicara langsung sama Yesus nggak? Bisa, tadi kan sudah saya bacakan. Iya, jadi kalau begitu secara otomatis bahwa Yesus bukan Tuhan, betul ya? Andre, kalau kata Tuhan, dengar, Yesus bukan Tuhan, dengar. Kalau kata Tuhan, betul tidak? Kalau saya begitu, Yesus bukan Tuhan, betul tidak? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan ke Bapa enggak? Loh, Yesus Tuhan sebagai sang pencipta bukan? Iya. Iya, selesai. Ya selesai, apanya? Ya udah, gua cuma minta pernyataan lu bahwa Yesus bukan Tuhan. Kok lari kemana-mana? Yang ditanya dari tadi, apakah? Ini lu ngomong terus, ketakutan. Lu nggak perlu bahas tentang Isa. Kok ketakutan sih? Nyambung. Tapi pada saat bahas tentang Yesus, bahwa lu sendiri kenapa lu ketakutan kalau dibahas Muhammad? Enggak. Karena Oke, sekarang gua tanya, Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Allah pernah nggak berfirman kepada Muhammad? Nah, jadi debat kusir kan? Jadi ketakutan banget dia ditanya tentang Muhammad. Oke, lanjut ke poin aja. Gini, Bre, saya agak sedikit kurang. Saya agak sedikit kurang berminat kalau membahas hal seperti itu kepadamu, Andre. Gini aja, Andre. Kira-kira nih, Andre, selama kamu nonton channel saya, ya kan? Pernah nggak saya memfitnah agama Islam? Banyak gua ada buktinya kok, banyak Coba sekali. sebutin satu aja, apa yang saya fitnah dari agama Islam? Banyak sekali. Banyak, tapi nyebutin satu nggak mampu. Nggak perlu. Oke, gini aja, Andre. Gini. Gua tantang elu dan seluruh ormas muslim untuk bikin laporan polisi ini. Tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Gimana? Emang tauhid artinya apa? Tauhid. Lu tahu nggak arti tauhid? Nah, Muhammad aja kagak tahu tauhid itu apa. Gua nanya sama lu bisa nulis kayak begini juga. Lu, sekarang saya tanya, Muhammad ngerti tauhid nggak? Tuh, oke, ikut lu pada takut sama gua tuh. Nah. Takut sama gua. Nggak jawab, dia nggak jawab, nggak berani. Gini deh. Lu tahu apa enggak? Nah, oke lah. Coba, kalau ini dia nggak berani, kita ganti sebentar. Ini dia nggak berani. Ini aja, Dre. Nih. Loh, kok bukan nggak berani? Lu tahu? Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Gimana kamu jawab? Lu kenapa kamu jawab? Nggak berani juga. Nggak ada yang berani. Lu yang nggak berani. Dre, coba Dre. Gua tantang. Lu tanya tauhid. Kok ngomong terus, Dre? Kok ngomong terus sih? Beda, Bro. Jangan beda-beda. Dre, gua bilang, coba. Lu beda-bedain dulu. Bagian mana yang kalian anggap sebagai bekal buat laporan polisi? Udah, gua tanya dulu. Udah, nggak mampu. Nggak usah lari ke situ, Bro. Dre, gua tanya malu tauhid artinya apa? Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, bener nggak? Nanti gua upload nih bahwa lu nggak berani. Nggak berani. Apalagi nih,
Coba apalagi? Yang mana lagi? Apa? Nih. Nggak tauhid artinya apa? Akibat ikut Muhammad orang ini minum air kencing onta. Ayo, yang mana lagi? Coba lu lihat. Tuh, ini yang mana lagi coba? Junjungan lu nggak berani ngomong. Ini junjungan lu pada nih, woi. Tuh. Coba yang mana, Dre? Ini junjungan lu. Dia udah ngakuin. Kenapa kamu lari kemana-mana? Lo enggak, lo tadi kan ngomong tauhid kan? Ya udah, ayo ke tauhid. Ayo, kita bahas tauhid ya. Tertib ya. Tertib mau enggak? Menurut artinya apa? Tertib mau enggak? Tauhid artinya apa? Oke, tauhid itu artinya mengakui satu-satu Allah sebagai satu-satunya. Dia tidak bersekutu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak menyerupai apapun. Laisa kamislihi, apalagi sebagai satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Ya. Apalagi? Kurang yang mana lagi? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan hal itu? Iya, masalahnya tauhid itu cuma di mulut doang bagi Muhammad. Apa? Coba buktikan. Artinya, ketika Anda mengakui bahwa Allah itu satu, bukan 1/4. Terus Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Artinya, Anda masuk surga, betul? Betul? Kan lo jelasin berarti maling, berzina, nggak apa-apa, betul? Oh, kalau ada itu lo? Iya, makanya saya bilang, tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Gimana sih? Gimana dia nih? Kok lari-larinya masalah berzina? Ayo. Dengar. Dre, apa maksudnya di mulut saja? Lu nyambung, bro. Dre, apa maksudnya di mulut saja? Ini lalu framing. Nah, si Andre nggak berani. Dengar. Dre, dengar. Gini. Sebentar gini, biar nggak jadi debat kusir nih, Dre. Ini kalau kita debat kusir, nggak ada yang kita ini. Gini, Dre. Kira-kira, kalau bagi Muhammad arti dari Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tauhid, ya, itu hanya di mulut saja atau perlu dilaksanakan? Si Andre udah nggak nyambung. Gimana, masih nyambung? Nggak, terus. Gue lagi cari ayatnya. Lu kan nanya kan tentang masalah apa Nabi Muhammad itu tauhid atau enggak, ya kan? Bukan masalah tauhid atau enggak. Ini gimana sih si Andre ini? Muhammad sih materinya? Makanya kalau gua ngomong dengerin, kan? Andre. Kalau gua ngomong lu denger. Coba gimana? Bisa denger dulu? Bisa denger? Nah, kan nggak denger dia. Ya. Bisa denger ayatnya. Iya, coba lu fokus dulu ke sini. Oke. Siapa bilang Muhammad tidak tauhid? Yang bilang Muhammad tidak tauhid siapa? Lu sendiri yang bilang. Coba baca dulu. Oke lah, kita turunkan saja dia. Oke. Nggak nyambung dia. Dia jangan nggak nyambung dia. Aduh, berat. Sudah saya bilang teman-teman ya. Muslim, selama kalian nonton channel saya, pernah nggak kalian dapati bahwa saya fitnah? Kagak pernah. Turun buktikan fitnah nggak bisa. Nekat yang nyata. Yuk, kita kasih naik ada Vicky Prasetyo. Waduh, Vicky Prasetyo. Ya, silakan Vicky Prasetyo. Halo. Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim kita. Muslim. Ya, bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Nih Bang, tema kita hari ini. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Abang tahu itu dari mana? Oke. Abang bisa berkata seperti itu. Oke, sekarang saya tanya. Betul nggak kata Muhammad, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga? Iya, kalau kita percaya dengan apa yang dituntunkan, kita percaya dengan apa yang disyariatkan sama Allah SWT, pasti kita masuk surga. Nggak perlu, gimana? Apa yang nggak perlu? Kata Muhammad itu cuma di mulut saja, nggak perlu dilaksanakan. Walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Itu oten itu. Oten katanya. Oke. Kita buktikan teman-teman bahwa tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nah, nih. Saya buktikan bahwa tauhid bagi Muhammad hanya di mulut saja. Nih, bentar ya. Sabar, Bang. Nih, dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Pasang telinga ya. Pasang telinga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, loh. Betul nggak? Berarti tauhid hanya dicongor doang, betul nggak? Nggak kan, abang nggak mendengarkan itu ke salah satu pihak aja. Dengar. Dengar. Kata Muhammad, siapa yang mengucapkan
siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ada sahabat yang bilang, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Artinya, tauhid bagi Muhammad cuma di mulut, betul nggak? Nah, nekat yang nekat yang nyata. Vicky, dengar Vicky. Coba baca dulu ini Vicky. Coba baca. Nah, itu dari abang bahas itu. Saya mau tanya dulu sama abang. Enggak, sebentar, baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa. Coba baca, biar kamu tahu apa. Tadi kan udah abang baca. Nah, nggak bisa baca kan? Beneran. Ya, tanya dulu. Sebentar, Vicky, apakah kamu buta huruf? Bentar. Sebentar, apakah kamu tahu huruf nggak? Silent dulu. Nggak, kamu tahu huruf nggak? Silent dulu abang itu. Oke, coba baca dulu, baca. Tauhid. Aku tanya, aku udah baca itu. Apa bacaannya? Coba bilang dulu. Coba aku tanya dulu sama abang. Yesus itu menyembah Allah tidak Yesus itu? Ya, kau turun di bawah. Ini coba, bantah. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Wah, dibilang enggak percaya. Karena apa? Karena Muhammad bilang, nih, ini kata Muhammad nih, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Yang penting apa? Yang penting mulut mengucapkan itu. Makanya saya bilang tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina, jalan terus, mencuri terus, berzina terus, yang penting mengucapkan syahadat. Itu makanya saya bilang bagi Muhammad tauhid cuma di mulut. Tidak percaya kamu, saya bilang. Ayo, silakan bantah. Nekat yang nyata. Yo, saya kasih naik lagi, ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Rijal. Wah, kita kasih dulu kesempatan si Rijal. Ya, silakan Rijal. Nyalakan kamera. Dibilangin nggak percaya mereka itu. Ya, silakan Rijal. Gimana? Masih mau bangga-banggain tauhid? Oh, tauhid dibangga-banggain. Coba Rijal, apa itu tauhid? Itu makanya deh. Tidak ada tempat selain Allah, betul? Otak itu penting sekali, guys. Akal itu penting sekali untuk digunakan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Gunakan akalmu, gunakan otakmu. Jika otakmu bermasalah... Ini ngapain ini si Rijal? Jal, apa itu tauhid? Kau menunjukkan video potongan yang belum selesai. Potongan belum selesai. Sekarang ku tanya Rijal, dengar. Kalau orang mengucapkan syahadat yang berbunyi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul, masuk surga. Nah, artinya itu hanya di mulut saja, betul? Kalau dia imankan dengan hatinya, kemudian dia aplikasikan dengan... Mana dia aplikasikannya mana? Kata Muhammad, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Oh, aplikasikan dari mana? Loh, nekat yang nyata kamu, Rijal. Ini kan coba bawa video Abdul Somad. Coba, dengarkan. Yang dipandang adalah hati. Bagaimana kalau ada orang berzikir la ilaha illallah? Baik. Bagaimana kalau ada orang berzikir Allah? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Alladzina yadhkuruna. Kan enggak nyambung kan? Udahlah Rijal. Kau enggak pernah nyambung. Kau di bawah lah. Kau enggak pernah nyambung kalau ngobrol. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, yuk. Oke, kita kasih naik, ada Grosir Madu MTM. Yuk. Grosir Madu MTM. Halo, Grosir Madu. Grosir Madu. Sinyalnya bermasalah nih orang. Oke ya, kita kasih turun ya, karena sinyalnya tidak nyambung-nyambung. Mana si Andre? Suruh naik ulang si Andre. Nekat saja si Andre ini. Oke ya, kita kasih naik, ada Well Home. Ya. Ya, silakan Well Home.
Halo? Well home? Oke, baik ya. Kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Hasibuan. Hasibuan. Host takut katanya. Host takut. Ya, Hasibuan. Halo. Ya, selamat siang Bang Hasibuan. Muslim Bang? Kristen Bang. Kristen. Kok naik Bang? Iseng-iseng aja deh Bang. Protestan saya Bang, Protestan. Oke, saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Iseng-iseng aja. Oke ya, kita kasih naik ada Bang Barat. Oke, Bang Barat. Ya, Bang Barat. Selamat siang Bang Barat. Yang bulat itu. Bulat ya. Halo. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Ketika Anda mengajukan permintaan naik, pastikan Anda siap ya. Hafid, yang muslim-muslim tolong ya, jangan gemetaran gitu ya. Coba bantah gitu loh. Jangan Anda itu malah membuat Islam itu terkesan lemah. Saya pengen Islam itu terlihat mampu berargumen gitu loh. Ya, Hafid. Ya, Muslim Bang? Ya, Muslim. Ya. Bagaimana Bang? Udah nyimak dari tadi atau perlu kita ulang lagi? Sudah nyimak. Sudah. Ya, setuju Anda Bang bahwa tauhid itu hanya sekedar di mulut saja? Tidak. No, berarti Anda ngelawan Muhammad ini, Bang. Anda ngelawan Muhammad? Tidak. Apa kata Muhammad? Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Maksudnya itu walaupun mencuri, Bang, nggak ada bertaubat di sini. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan itu tiada Tuhan selain Allah, masuk surga, betul? Oke, baik, saya tunjukkan. Dia nggak percaya dengan agama Islam, teman-teman. Oke, baik. Baik, nggak apa-apa. Kutunjukkan Bang dalilnya. Ya. Kutunjukkan Bang ya. Oke, kutunjukkan dalilnya. Kita akan bukakan hadisnya ya Bang ya. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Oke, saya tampilkan dulu Bang. Saya balik dulu layar saya Bang ya. Dia nggak percaya dengan ajaran agama Islam. Saya balik dulu kamera saya Bang. Lihat ini Bang. Ini hadisnya Bang ya. Coba apa yang baca atau saya yang baca? Baca. Oke. Setelah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya, menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dan seterusnya. Isinya Bang ya. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku ya bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah. Jadi agama Islam itu yang penting nggak menyekutukan Allah. Berzina nggak masalah, maling nggak masalah, tetap masuk surga. Betul nggak? Meninggal dunia, betul nggak Bang? Apa? Kok terdiam gitu Bang? Iya memang kalau sudah bersahadat akan masuk surga. Iya, makanya aku bilang Bang. Makanya aku bilang tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nggak penting prakteknya, nggak penting. Orang dibilang kok walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Betul. Makanya aku bilang Bang, cepet-cepet lah Bang keluar dari Islam. Bang, dengarkan dulu Bang. Saya mana? Komentar, Bang. Coba. Maksudnya begini Bang. Apa? Kalau bersahadat itu akan masuk surga, ini walaupun berdosa tetap masuk neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapus di neraka pasti. Mana di sini dibilang begitu? Mana di sini dibilang masuk neraka dulu? Mana? Tetap ya masuk surga nih. Telah datang. Itu karena info yang lama. Ini kan info terbaru nih. Ini baru saja loh. Cuman lupa dimasukin Quran ini memang lupa. Nih lihat coba ya. Nih ini ayat ini lupa dimasukin Quran. Karena ini memang baru saja nih. Perhatikan nih. Baru saja datang kepadaku. Betul? Telah datang mengabarkan kepadaku, barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga.
Nih, ada yang bertanya nih, aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting tauhid. Betul. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya bilang, Bang, tauhid itu bagi Muhammad cuma di mulut. Artinya apa? Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, tapi berzina lanjut. Itu, Bang, makanya aku bilang. Sekarang mau bantah? Masih mau bantah, Bang? Meninggal dunia lagi, saudara-saudara. Oke, kita kasih kesempatan muslim yang lain, Bang, ya. Mau ngeliat apa lagi deh ini. Gimana, Bang? Gimana? Itu dari saya. Walaupun tadi Anda bilang karangan saya. Walaupun sekarang bilang Edis, dengarkan dulu Bang Edis. Walaupun berdosa tapi bertaubat, taubatan nasuha. Mana di sini taubatnya? Di mana di sini bertaubat? Mana di sini bertaubat? Walaupun di sini nggak ada kata-kata taubat. Nggak ada di sini taubat. Yang penting Anda itu tidak menyekutukan Allah. Walaupun berzina nggak apa-apa. Mencuri nggak masalah, tetap masuk surga. Yang penting tauhid. Jadi bilang aja tauhid masuk surga itu. Tauhid. Yang penting tauhid. Nah gitu. Makanya saya bilang, Bang, sudahlah, Bang. Bahkan Muhammad saja nggak ngerti tauhid itu apa. Karena bagi Muhammad tauhid itu hanya sekedar di mulut. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Yang penting kan keluar dari mulut pernyataan itu. Berzina, mencuri, nggak apa-apa, masuk surga tetap. Dalilnya ada di Al-Quran surat At-Tahrim, Bang. Itu kan terlama, ini info terbaru. Itu, iya kan itu. Sekarang saya tanya, ini Muhammad bilang baru saja datang kepadaku. Ayo, ini kan info terbaru nih. Dengarkan dulu, Bang. Ini info terbaru. Baru saja datang kepadaku utusan Robku. Baru saja Jibril datang. Cuman ayat ini lupa dimasukin Quran. Dengarkan dulu, Bang. Nekat yang nyata. Dengarkan dulu, Bang. Ya, silakan. Mencuri, berzina itu dosa apa enggak? Di dalam Al-Quran dibilang itu dosa. Ya kan ada surat At-Tahrim ayat 8 tapi ini. Kalau bertauhid tetap masuk surga, betul? Kalau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka bakal akan masuk surga, ya, Pak. Itu Al-Quran. Ini hadis. Di Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini yang lebih baru mana? Lebih baru ini apa yang mana? Mana tinggi Al-Quran dengan Al-Hadis? Belum. Tinggi Al-Quran sebenarnya. Tapi bagi kalian, kalau Muhammad bicara itu lebih tinggi. Gimana? Berarti ini bohong ini, hadis ini bohong. Maksudnya seperti itu, Bang. Ya, berarti hadis ini bohong. Tidak. Ya udah, berarti betul kata hadis ini. Bahwa walaupun mencuri, walaupun berzina, asal bertauhid. Iya. Nah, benar. Makanya di sini nggak ada bertaubat, loh. Nggak ada bertaubat di sini. Bah iya, saking pentingnya bersaksi kepada Allah itu, maksudnya seperti itu, Bang. Gini aja deh, saya kasih satu kesempatan. Saya kasih satu kali lagi kesempatan ya. Coba abang yang baca. Kalau nanti saya yang baca jadi saya lagi yang tahu nih. Coba abang baca yuk. Baca. Baca. Oke lah, kalau nggak mau baca saya turunkan ya. Saya suruh terus yang baca. Makanya saya terus yang ngerti. Dianya nggak ngerti-ngerti. Mau saya lagi baca. Nih. Baru saja. Ini info terupdate. Datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Ya, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Pasti. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi poin hadis ini apa? Poin hadis ini, yang penting kamu tidak menyekutukan Allah. Jadi walaupun kamu berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Itu poinnya. Masih ngomong yang lain-lain. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Yo, silakan. Si Andre mana? Mau nggak berani si Andre. Oh. Kita kasih naik ada Rusdi. Oke, sebentar. Rusdi Firmansyah. Ayo, Rusdi Firmansyah. Silakan, Rusdi Firmansyah. Selamat siang, Rusdi Firmansyah. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera.
Silakan. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Ya, Bang. Nah, coba minggir, Bang, biar nggak kena sinar matahari. Saya silau, Bang. Nah, di situ. Ya, Anda Muslim? Ya, Muslim, Bang. Ya, sudah menyimak dari tadi atau gimana? Iya, sudah. Ya, gimana? Setuju Anda bahwa tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja? Itu kayaknya salah paham itu, Bang. Gimana? Yang benar gimana? Hadisnya gimana yang benar? Soalnya gini, Bang. Orang Islam, orang mukmin itu kan adalah orang yang jujur, Bang. Ya, setuju kan? Orang mukmin itu adalah orang yang jujur. Jadi baru bangun tidur atau bagaimana nih, Bang? Baru bangun tidur kah? Bentar. Kita pakai baju dulu ya. Pantesan baru bangun tidur. Oke lah, kita taruh di bawah ya, teman-teman ya, silakan nih. Ini sulit banget kita cari muslim yang terbiasa sulit. Oke ya, kita kasih naik ada grosir madu. Kita kasih kesempatan satu kali lagi grosir madu. Ya, grosir madu. Halo grosir madu. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Tadi Anda sudah saya kasih naik tapi tidak naik tidak nyambung-nyambung. Bisa. Oke, gini Bang, bisa. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera Anda dinyalakan dulu. Gimana nyalakan kamera, Bang? Sebentar ya. Itu sudah sampai di layar Anda. Silakan Anda terima. Sebentar ya. Menyala ke sudah nih? Belum. Simpan. Oke, sip. Ya, Abang Muslim. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Sudah. Ya, silakan Bang. Anda setuju bahwa tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja? Oke, ini kita gak usah, kalau orang cerita jangan ngomel dulu ya. Silakan. Didengar dulu sampai habis penjelasannya. Jadi itu kan kamu sendiri yang bilang begitu kan. Jadi jangan ditanya semua orang, pasti salah. Itu kan pertanyaan itu kan. Bagi Muhammad hanya di mulut saja kan. Itu kan pertanyaanmu kan. Itu kan tulisanmu, bukan orang. Betul. Jadi jangan ditanya. Oke, cukup. Enggak, Anda setuju enggak itu? Enggak setuju pasti, karena kami ngomong. Enggak setuju. Oke. Jadi kalau ngomong, baik. Kalau ngomong, diam dulu ya. Baik. Diam dulu, saya mau nanya sebelum ada pertanyaan ini, saya mau nanya dulu. Orang Kristen itu pasti masuk surga enggak? Ini kok lari kemana-mana sih yang dibahas? Yang dibahas ini tauhid bagi Muhammad hanya di mulut, betul nggak? Saya ngomong dulu, nanti kita ketakutan dia teman-teman. Karena kamu mau melarikan tema. Nah, ini Grosir, dengar, Grosir, dengar ya, dengar. Ini saya mau nanya, kamu ketakutan bahas ini, ketakutan. Lari ke Kristen, gimana lari ke Kristen? Dulu saya mau tanya, soalnya lari kemana-mana. Soalnya pasti Kristen mengatakan bahwa orang Kristen itu pasti masuk surga kan? Iya kan? Sama juga dengan orang Islam. Bahkan kalian pernah mengatakan juga, kamu berkali-kali, bahkan anggota-anggotamu yang lain juga mengatakan bahwa orang Kristen itu dijamin masuk surga. Orang Islam mana jaminannya? Begitu kan? Inilah jaminan orang Islam ketika dia ucap syahadat, tauhid itu, dia jamin masuk surga. Makanya Rasulullah katakan, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya, maka enggak ada di akhir ayat ini, hadis kok pinter-pinter. Dengar dulu. Kok pinter-pinter di hadis ini? Woi, dengar dulu. Kan saya bilang, kalau saya bicara diam dulu, didengarkan. Jadi jangan framing ke orang lain. Itu di akhir ayatnya itu, di hadis yang lain. Di situ juga, walaupun nggak di akhir ayat juga ada. Dengar dulu. Oke. Jadi kalau mengucapkan tauhid, kalimat tauhid itu masuk surga ya? Ya pasti. Sudah pasti. Walaupun mencuri. Dengar dulu. Makanya langsung diam. Walaupun mencuri. Iya, itu memang benar. Iya, artinya kalimat itu syahadat itu hanya di mulut, betul? Dis, kau dengarkan aku cerita sampai habis, baru kau komentar. Gimana? Orang di bawah nggak paham. Coba silakan. Dengar ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya kan? Dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu hadisnya banyak. Bukan itu saja, Dis. Kau tahu? Bukan itu aja, ya. Ini itu hanya secuil dan itu benar. Kalau sudah masuk Islam pasti selamat. Kau tahu diciptakan surga dan neraka untuk apa? Kamu kok lari kemana-mana sih? Dengar dulu. Karena tauhid itu karena ada orang masuk surga dan masuk neraka. Iya, artinya kalau orang mengucapkan kalimat itu masuk surga, betul? Masuk surga. Walaupun dia mencuri. Kau nih pikiran. Ku tanya dulu, walaupun dia mencuri berzina, betul? Itu karena nggak paham kau. Ini kan. Dengar. Ini terakhir nih. Kalau kau masih ngeyel kita selesai. Dengar. Karena dengar. Grosir. Apakah saya boleh bicara? Orang Kristen kalau berzina. Boleh saya bicara? Saya bicara dulu sampai habis kan saya sudah bilang. Boleh saya bicara nggak? Saya selesaikan hadis. Nggak, boleh saya bicara nggak? Oke. Boleh bicara? Nanti kau turunkan aku, makanya kau nggak. Nggak, boleh saya bicara nggak? Bicara. Baik. Yang penting dengarkan poin saya. Dengarkan poin saya. Ini kata Muhammad, bukan kata saya. Muhammad bilang begini, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid itu, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga, betul nggak? Pasti. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Pasti.
Artinya tauhid itu hanya mulut saja, betul? Kau yang ngerti kan? Nah. Jadi gimana? Jadi yang boleh berzina nggak? Boleh mencuri nggak? Kalau mau anu? Dengarkan aku. Aduh. Dengarkan, jangan diturunkan. Pasti kau mau turunkan aku kan? Dengar. Kata Muhammad. Orang Kristen masuk surga nggak? Kata Muhammad. Dengar dulu. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah masuk surga, betul? Iya, masuk surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Betul. Artinya tidak penting perbuatan, yang penting omongannya, betul? Bukan. Nah. Aku menceritakan hadis yang lain ya. Udah. Oh, di bawah sana. Gimana? Udah dibilang nih, tauhid bagi Muhammad hanya di mulut. Nekat yang nyata. Kan Muhammad sendiri yang bilang, man qala. Tahu nggak artinya man qala? Man itu barang siapa? Siapa? Qala itu yang berucap, ngomong. Barang siapa yang berucap, man qala. Tidak ada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga, kata Muhammad. Makasih Kak Maria, makasih. Ada sahabat yang bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Artinya, syahadat itu, tidak ada Tuhan selain Allah itu, yang penting diucapkan. Biar mencuri, biar berzina, tetap saja masuk surga. Masih mau kau bantah saja. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Alvarez Indonesia. Wah, ayo silakan. Ngeyel dikasih tahu. Ya, Alvarez silakan nyalakan kamera Anda. Alvarez. Jangan membisu, Bang. Boleh didampingi Ustaz kalau nggak mampu. Alvarez. Yo. Ya, Bang Alvarez, apakah Anda seorang Muslim? Nah. Oke, sudah menyimak dari tadi atau perlu saya ulang? Baru sih. Oke, ini Bang, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja, betul atau tidak? Saya nyambung punya Mas tadi aja ya. Sebentar Bang, saya tanya dulu, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja, betul atau salah? Salah. Salah, baik. Kata Muhammad, dengarkan, kalau saya ngomong Anda nggak percaya, dengarkan. Ini ya, ini bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad membacakan hadisnya, dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, dia mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah. Betul kan? Jadi yang penting diucapkan saja, betul? Kalau perbuatannya, walaupun dia maling, walaupun dia berzina, tetap masuk surga, betul? Nah, artinya tauhid itu yang penting diucapkan, bukan diperbuat, betul nggak? Ya harus ada. Masih nekat yang nyata. Gimana? Jadi ya. Silakan. Yang meninggal. Nah, jadi tidak siapapun gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Iya, yang penting terucap di mulutnya, betul? Terucap di mulutnya. Nah, setiap muslim tidak semua mudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah. Kita nggak bahas masalah mudah atau enggaknya, itu enggak. Yang penting terucap dari mulutnya, artinya tauhid itu yang penting terucap dari mulut, betul? Ya kita ucapin dengan mulut dan juga. Iya. Kalau masalah perbuatan, mau mencuri, mau berzina, nggak masalah, betul? Tetap masuk surga, betul? Biasanya kalau orang suka berzina, orang suka mencuri, maksiat, biasanya kayak nggak terucap kalimat la ilaha illallah. Nah, itu asumsi liarmu itu. Oke Bang, kita di sini nggak usah bahas dogma, kita di sini bahas hal-hal yang bersifat akademi saja. Artinya Anda sudah setuju ya bahwa tauhid itu yang penting terucap dari mulut. Ya, tetapi kalau perbuatannya walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap nggak apa-apa masuk surga, betul? Tetapi ya tergantung perbuatannya juga. Kok tergantung perbuatannya sih? Ya muter-muter ini orang ini. Gini Mas, kita coba asumsikan aja gini lah ya. Kita mau jadi masuk ke ranah misalnya ke menjadi presiden. Kalau kita jadi presiden, kalau misalnya kita mungkin perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak baik misalnya, tapi kan kita tetap bisa masuk ke presiden gitu. Oke Bang, dibawa dulu ya. Nggak nyambung, Anda nggak nyambung ngomong apa. Udah serius-serius saya dengar.
Sudahlah Muslim, akuilah ya, akuilah. Yuk, kita kasih naik ada Eti. Nah. Ini udah datang lagi Bu Eti nih. Ya, selamat siang Bu Eti. Loh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Bang Aswan. Bang Aswan. Ya, silakan Bang Aswan. Bang Aswan. Halo? Ya. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang Aswan. Saya kuatkan dulu suaranya. Kenapa nggak bisa kuat suaranya? Belum sudah gemetar. Halo? Ya, saya dengar. Bang Aswan, apakah Anda seorang Muslim? Muslim yang taat saya. Muslim yang taat. Baik. Ya. Bang Aswan, kata Muhammad, bukan kata saya. Ya. Man qala, siapapun yang berkata, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Kata Muhammad. Ada dulu Muhammad Rasulullah juga. Ya, sambungannya itu Muhammad Rasulullah masuk surga katanya, kata Muhammad. Terus ada sahabat yang tanya, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia itu mencuri, kata Muhammad, iya, sekalipun mau berzina kek, mau mencuri kek, asal dia ngucapin kalimat tauhid itu, dia masuk surga. Anda percaya nggak kata omongan Muhammad itu? Percaya. Oke, artinya bagi Muhammad itu kalimat tauhid itu hanya di mulut saja. Kalau perbuatannya walaupun berzina kek, walaupun mencuri tetap masuk surga, betul nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Bang, bagi Muhammad tauhid itu cuma di mulut. Ya memang umat Islam ini sudah dijamin masuk surga. Iya. Terus kenapa orang pada bantah saya? Enggak ada yang bantah, saya setuju. Semua iya umat Bang, Islam setuju. Masuk makanya surga. saya bilang, umat muslim nggak berani datang ke Mabes Polri. Nggak berani karena akan malu sendiri. Yang tidak masuk surga itu hanya mereka yang mensyarikatkan Allah, misalnya menyembah patung, menyembah Nabi Isa, menyembah berhala-berhala gitu. Iya. Itu nggak masuk surga, itu syirik. Iya, Semua makanya perbuatan manusia asalkan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga kecuali Iya, mensyarikatkan betul. Allah. Makanya Jadi aku bilang kalau Bang, makanya saya bilang Bang, salib, itu masuk neraka. Iya, makanya saya bilang ajaran agama Islam itu yang penting dia itu tidak menyekutukan Allah. Mau korupsi kek, mau mencuri kek, tetap masuk surga, betul? Iya. Iya, itulah ajaran Islam. Islam dia itu sesungguhnya bertaubat. itu. Gimana? Kalau dia bertaubat. Bertobat ditambah-tambahin lagi. Kalau bertobat malah dibilang mudah-mudahan. Begini Pak Edis. Umat Islam ini semua asalkan sudah mengucap 2 kalimat syahadat, dia tetap masuk surga. Iya. Nah, semuanya masuk surga kecuali Iya, yang walaupun mensyarikatkan maling, Allah. walaupun Ya kan, cuma masuk surganya, berzina, tetap masuk surga. Ya, masuk surganya berbeda-beda. Pertama masuk surganya mendapat ampunan dari Allah. Kemudian masuk Iya, surganya kalau masalah tapi itu nggak usah, bertobat. jangan dipermasalahkan lah intinya Ya, agama memang Islam. itu dia kalau umat Islam. Intinya Atau agama Islam masuk yang surga penting karena itu mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di yaumil Iya. kiamah. Gitu. Makanya yang penting bagi orang Islam itu, yang penting dia itu mengucapkan itu kan? Ya pertama itu dulu. Oke, sekarang saya tanya, kalau orang sebentar, surga. sebentar. Saya mau tanya, bagaimana kalau orang bisu? Hah? Bagaimana kalau orang bisu? Orang bisu juga bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Gimana? Orang dia bisu kok, gimana? Ya, kan tidak harus dengan mulut. Mengucap 2 kalimat syahadat itu dengan hati. Kola itu apa? Kola itu apa? Hah? Apa kola itu? Iya berkata. Berkata itu pakai apa? Kalau secara zahirnya dengan mulut. Dengan mulut. Tapi secara bagaimana orang yang bisu? hakikatnya bisa dengan berkata dengan hati. Kan gitu, ditambah-tambahin. Benar. Memang Oke harus lah, baik ya, ditambah-tambahin lah Bang dengan Aswan. surga. Saya sudah menerima jawaban Anda. Saya sangat salut bahwa Anda seorang Muslim yang jujur. Intinya, coba Anda sampaikan kepada umat Muslim, wahai umat Muslim, walaupun kalian itu berzina, walaupun kalian itu mencuri, korupsi, gampang, ucap aja syahadat, masuk surga, betul? Betul. Masuk surga memang kalau ada 2 kalimat makanya syahadat. teman-teman, Karena gini Bang Edi. lanjutkan korupsi, lanjutkan berzina. Masuk surga itu. Gimana Bang? Saya bantuin Bang, saya bantuin. Bahkan kata Muhammad, Bang dengar Bang, bahkan kata Muhammad, kalau kamu tidak berdosa dimusnahkan kamu sama Allah. Betul nggak? Betul nggak? Bagaimana tadi? Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu dimusnahkan sama Allah, betul nggak?
Itu kurang tahu saya. Wah, kurang tahu. Saya bantuin lagi nih. Saya kasih ayatnya, Bang. Makanya Bang aku bilang, Bang, inilah ajaran agama Islam, Bang. Ya. Ayat berapa itu? Sebentar, ku tampilkan dulu ayatnya, Bang. Ku tampilkan dulu di layar ya. Kok pelan kali suara Bang Edis nih? Pelan kali. Nggak keluar suaranya. Perangkatmu yang rusak, Bang. Coba, aku balik dulu kameraku, Bang ya. Nah, bisa Bang yang baca itu, Bang? Bisa Bang yang baca? Oke lah, pantesan lah masih Islam, ternyata tambah lagi rabun. Oke, baik. Itu hadis ya? Oke, aku bacakan Bang ya. Nih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kamu seluruhnya. Oh, lihat itu. Makanya Bang, kalau abang nggak bikin dosa, abang dimusnahkan sama Allah. Oh, makanya Bang, lanjut bikin dosa Bang. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahkan abang nanti sama Allah. Ditambah lagi, kalau Anda berzina, mencuri, tetap saja masuk surga asal mengucapkan syahadat. Kalau hadis ini tiap hari bangga-banggain, tiap hari bangga-banggain tauhid, ternyata isinya tauhid cuman begitu doang. Bang. Sudahlah Bang, makanya aku bilang, datang kepada Tuhan Yesus. Apa tuntutan Tuhan Yesus? Hiduplah kamu dengan kudus, tidak bercacat celah. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu adalah umat pilihan, imamat yang rajani. Kita ini harus kudus Bang. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang, banyak nanti orang di akhir zaman akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi aku akan berkata kepada dia, enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan perintah Yesus. Nah, inilah yang kalian lakukan ini. Ini ajaran aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, betul? Iya, benar. Berzina, lanjut, betul? Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting tidak ada Tuhan selain Allah. Berzina, lanjut. Kemudian betul. Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu makanya aku bilang. Jadi makanya aku bilang Bang, esensi ya nggak ada. Dalam agama Anda itu tidak punya esensi. Yang penting apa? Gerakan-gerakan badan. Masuk surga. Betul nggak? Iya, masuk surga Bang. Yang penting kan gini. Yang penting gini Bang. Wah, betul. Bang, di dalam di dalam agama Kristen. Di dalam agama Kristen, Bang. Kita itu dulu gantian dulu. Gini Bang, di dalam agama Kristen yang dibawa kepada Tuhan tuh hati Bang. Hati. Bukan gini-gini Bang. Apa hubungannya begini? Terus hatinya bersih gitu kalau begini. Bang Edis mengejek sholat orang Islam. Lo kok mengejek? Sekarang saya tanya sama Bang. Iya. Kalau orang begini masuk surga? Padahal gereja udah kayak diskotik. Itu ibadah macam mana itu? Gimana gereja diskotik gimana? Itu goyang-goyang gini-gini di gereja itu. Nangis-nangis mana ada kayak gitu. Bang, mau kutunjuk dalam agama Islam seperti yang masih suka kepalanya begini-begini. Bang, mau kutunjuk yang coba dulu. Mau kutunjuk gitu, Bang. Nah, mau kutunjuk enggak? Beribadah umumnya orang Islam itu. Dia Bang, mau kutunjukin enggak acara? Karena dia sebenarnya mau kutunjukin kayak gitu enggak? Mau enggak? Yesus kan belum ada mengajari nekat yang nyata. Karena cara menyembah Tuhan di Kristen itu kan hasil karya jemaatnya Kristen, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Nggak ada Yesus mengajarkan bagaimana cara karena dalam Bible, karena di zaman Yesus itu tidak ada orang menyembah Yesus selama dia hidup. Sesudah ratusan tahun pernah baca Bible Anda. Tapi kalau ayatnya Islam, Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan sholat mau saya bacakan ayatnya, Bang? Menyembah Allah. Mau saya bacakan ayatnya enggak? Mau saya bacakan ayatnya enggak bahwa Yesus? Mau saya bacakan ayatnya enggak bahwa Yesus disembah? Yang mana? Mau saya bacakan ayatnya enggak bahwa Yesus disembah orang selama dia hidup di dunia ini? Banyak dalam Bible. Siapa? Macam mana cara menyembah dia waktu hidup coba? 12 muridnya itu makanya karena Anda berpikir bahwa menyembah itu ritual. Iya, memang gitulah menyembah itu ritual lah. Iya, makanya Anda masih Islam. Hah? Karena di dalam agama Islam itu memang ritualisme. Agama Islam itu memang ritualisme, Bang. Ambil air, cuci, gerakan tangan harus begini, kaki harus begini. Itulah yang diajarkan Nabi. Makanya aku bilang, Bang, sebelumnya tidak ada diajarkan cara menyembah. Iya, makanya aku bilang, nih Bang. Jadi makanya aku bilang, Bang, agama Islam itu tidak lebih dari ritualisme belaka. Nih ya, kaki harus begini, kaki harus begini. Nah, ya itu hilafiahnya itu hilafiah dari beberapa orang. Kok hilafiah? Sekarang bilang hilafiah. Tidak substansi itu. Katanya ritual yang penting. Wah. Saya mau jelaskan sama Bang Edis. Yang di atas itu
Bang, itu dengarkan tahiyat ya. awal. Poin yang saya maksudkan di bawah begini. Itu namanya tahiyat akhir. Paham nggak? Ya, poin yang saya Makanya maksudkan berbeda begini, tempat Bang. kakinya. Makanya gini, Bang. Tuhan di dalam agama Anda itu melihat kaki. Kok melihat kaki? Loh, ini kakinya gimana nih? Nih? Ya kan? Itu kan Penting tata ini, cara, sebentar, ini tata penting cara nggak? Sebentar. melaksanakan ibadah Ini sepenting apa? Sebentar, saya tanya. Sepenting apa kaki harus begini? Apanya? Sepenting apa kaki harus begini? Itu anjur, itu yang dicontohkan oleh Rasul. Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Begini biar ngapa? Tahiyat awal. Biar ngapa maksudnya begini kaki? Biar masuk surga. Enggak juga, bukannya. Loh, oke, sekarang kaki begini biar ngapa? Biar ngapa kaki begini? Itu tata cara, itu kan. Iya, yang saya tanya biar ngapa? Meninggal dunia. Bang, dulu dengar. Nih saya kasih tahu. Dulu waktu saya masih SD, dulu di tempat kami itu ada taekwondo. Iya. Ya, walaupun dulu saya pengen masuk taekwondo, tapi gara-gara orang tua saya nggak punya duit kan. Jadi saya nonton doang, nonton dari situ kan. Nah, gurunya taekwondo itu bilang kalau mukul itu tangan nggak boleh begini, nggak boleh. Terus nggak boleh begini, nggak boleh. Tangan harus begini posisinya. Nah, kenapa harus begini? Supaya nggak keseleo kalau pas begini kena. Nah, gitu itu diajarin. Nah, sekarang saya tanya sama, kenapa posisinya harus begini? Kakinya, kenapa? Jangan ditanya kenapa harus begitu. Itu rukun yang diajarkan oleh Makanya Nabi aku Muhammad bilang, Bang, orang Islam sendiri bingung kenapa kakinya begitu. Jujur, Bang, bingung. Makanya aku bilang, Bang, Tuhan di dalam agama Islam ngeliatin kaki. Tuhan di dalam Kristen melihat hati. Begitu. Saya cuma begini. Nabi Isa itu nggak mengajarkan. Apakah ada ayat dalam Quran mengatakan bahwa Allah melihat hati? Punya tata cara sholat. Enggak, aku tanya, apakah ada dalam Quran Allah melihat hati? Tata cara sholat yang lengkap. Kalau agama lain nggak ada, karena nabinya nggak pernah mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan. Nah, gitu. Karena nabi-nabi sebelumnya jadi cara nyembah Allah begitu ya? Mengajarkan supaya manusia mengakui keberadaan Allah. Sayangnya Kristen menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Padahal di zaman Nabi Isa nggak ada orang disembah. Nggak ada Nabi Isa disembah. Sekarang coba ceritakan sama aku, bagaimana sahabat 12 menyembah Nabi Isa kalau memang dia Tuhan? Nggak ada itu saat apa murid-muridnya itu menyembah dia, kan nggak ada. Apakah mereka sujud? Apakah mereka melompat-lompat? Kan nggak ada. Karena selama hidup Nabi Isa, Yesus tidak pernah disembah muridnya yang 12 itu. Sudah bicaranya? Ya udah cukup. Sudah. Bang, abang kalau sholat mengucapkan ya Rasulullah nggak? Iyalah Muhammad Rasulullah. Di mana Muhammad sekarang? Nabi Muhammad sudah meninggal. Anda ngomong sama orang dalam kuburan? Hah? Mendadak gila kan sekarang? Mana mungkin kita orang meninggal gimana Bang? Terus kalau abang ngomong ya Rasulullah, tertuju kepada siapa itu? Maksudnya gini, kita bukan ketika Anda mengucapkan ya Rasulullah, Anda sedang ngomong sama Muhammad yang di kuburan atau tidak? Bukan ngomong sama yang di kuburan. Udah Bang, diwala. Sholat itu nggak ngomong sama rukun. Udah ngomong panjang lebar, kira balikin langsung meninggal dunia. Oke ya, siaran hari ini ya agak sedikit ya banyak bercandanya teman-teman ya. Karena hari ini sebenarnya saya itu pengen coba soundcard tapi gagal begitu teman-teman ya. Oke, silakan ya kepada teman-teman Muslim yang lain silakan ya masuk. Mari kita diskusi dengan baik. Si Juma bilang suruh jangan buka blokir suruh buka blokir saya ya. Tadi dia live tempatnya si Fandi, giliran saya klik, saya diblokir. Tiap hari nantang-nantang tapi diblokir. Habis kalian dikerjain cuma itu kalian. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Siapa ini kita kasih naik ini? Ada Kasihku. Oke, Kasihku. Iya, selamat siang Kasihku. Siang juga Bang Edis. Iya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Boleh. Saya kirimkan undangan dari sini ya. Nah, itu sudah. Silakan diterima. Bentar, aku. Ya. Mana? Apakah di situ ada kipas? Iya. Nah, coba jangan dikipas, mikrofonnya jangan dikipas. Nah, bisakah agak sedikit turun? Nah, gitu, silakan. Muslim tadi ya. Jangan dimatikan kameranya.
Tadi Muslim kan? Iya. Sudah menyimak dari tadi? Sudah. Apa yang mau dibantah? Atau mau mengakui atau mau membantah? Saya nggak mau mengakui Anda sebagai orang yang benar di dunia ini. Sebentar, ini bukan bicara tentang saya, ini berarti Anda nggak nyimak dari tadi. Gini. Tadi saya bilang, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut. Di mulut aja tauhidnya. Karena kata Muhammad, asal mengucapkan itu masuk surga. Ada sahabat yang bertanya, walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, kata Muhammad, iya, walaupun maling, walaupun berzina, kata Muhammad, tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan itu. Nah, saya tanya sama kamu, berarti tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut, betul nggak? Ya enggak lah. Nah, gimana? Contoh. Saya kasih contoh. Misalnya, kalau kamu mengucapkan aku cinta kamu, ya, maka itu artinya saya menikahi kamu, gitu. Misalnya. Walaupun kamu saya pukulin, walaupun kamu saya injek-injek, ya. Walaupun kamu injek-injek saya, yang penting kamu mengucapkan kamu cinta saya. Nah, artinya kata cinta itu hanya di mulut saja, betul nggak? Mendadak macet dia, teman-teman. Dengar nggak tadi? Udah dimatikan anunya wifi-nya. Wifi, matikan itu. Saya udah babak belur kan ya. Tapi masih kita tunggu. Halo? Ya. Saya ulang. Ini ada seorang wanita. Misal gini. Kalau kamu mengucapkan aku cinta kamu, artinya kamu mencintai aku. Nah, walaupun kamu saya pukulin, walaupun kamu tidak saya beri nafkah, ya artinya itu tetap cinta, betul? Betul kayak gitu nggak? Betul. Artinya cinta itu hanya di mulut saja. Istrinya diinjekin kek, digebukin kek, itu tidak masalah. Itu tetap cinta, betul? Yang penting kan diucap di mulut, betul nggak? Oh, bukan. Nah, sekarang Anda waras. Anda waras. Oke, sekarang gini. Oh, tadi ngelek. Iya. Oke, baik. Semuanya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Ya. Bagi Muhammad, kata Muhammad, tauhid itu, ya kan? Tauhid itu kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah, betul? Ya, betul. Oke. Nah, aplikasinya apa? Kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Pelaksanaannya? Tidak ada Tuhan selain Allah, karena Allah pencipta dunia, langit ini. Oke, artinya hanya begitu saja ya? Mencuri, berzina, nggak apa-apa ya? Karena itu kan tidak punya esensi, cuma gitu doang kan? Kenapa harus lari ke situ? Hei, jangan seperti itu. Berarti apa arti tauhid itu? Berzina itu segala macam, kita tidak ada yang menentukan, itu oknum. Bukan itu semuanya dari yang di atas. Nyambung kan kayak gini kan orang Islam kan nggak nyambung kan? Udah bilang teman-teman gak nyambung. Terus sampai jatuh apinya. Coba ya, dengerin pelan-pelan. Apa sih esensi dari tauhid? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu esensinya apa? Esensinya adalah kita di dunia ini adalah ciptaan Allah semua. Tidak ada Tuhan selain Allah, itulah esensinya. Oke, artinya hanya sekedar itu. Mencuri, berzina nggak masalah. Mencuri, berzina itu oknum, sayang. Gak bisa kamu harus menuduh semua Islam seperti itu, tidak. Ini orang nggak nyambung nih orang. Nih ya, dengerin ya, pelan-pelan ya. Nih, kita harus sabar teman-teman. Karena memang gini, orang Islam memang gini. Nah, nih dengerin ya, dengerin. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang ada datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, sudah dengar? Sudah. Jadi bagi Muhammad tauhid itu hanya di mulut saja, betul nggak? Hanya ucapan saja, betul nggak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah itu hanya sekedar ucapan, betul nggak? Tidak. Lu gimana sih? Kata Muhammad, kata sahabat, walaupun berzina, walaupun mencuri, ya gimana sih? Nyambung orang. Betul nggak? Jangan ngatain gitu. Emang kamu udah merasa yang nyata. Kristen itu yang paling Oke lah, baiklah. Ini nggak nyambung nih orang, nih diajak ngobrol kita makin sakit.
Jadi gimana teman-teman? Apa teman-teman nyambung? Mereka ini nyambung atau gimana teman-teman? Atau pura-pura nggak nyambung atau gimana? Oke, kita kasih naik Liana. Oke ya, kita teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena memang kita harus sabar mendidik mereka teman-teman ya. Liana, selamat siang. Selamat siang Liana. Halo Liana. Macet. Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Panji Laras. Ya, selamat siang Panji Laras. Halo Panji Laras. Macet lagi. Kayaknya emang berat ini teman-teman ya. Oke lah ya, kita kasih naik ada siapa ini? Devia Yolanda. Oke, kita kasih naik Devia Yolanda. Ya, selamat siang Devia Yolanda. Siang Om. Ya, silakan nyalakan kamera. Oh, maaf Om, nggak bisa. Boleh nggak tetap? Saya taruh di bawah ya. Oke. Boleh, kalau sudah malu jadi orang Islam nggak apa-apa, di bawah saja ya. Oke, kita kasih naik ada, oh ini Liana tadi kayaknya mau naik lagi. Oke, kita kasih kesempatan. Iya, Liana, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera. Sekarang nyambung ya. Saya kirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah. Ya, Liana muslimah ya? Muslim. Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang ke gimana? Belum sih, baru datang, baru datang. Oke, sekedar info nih Liana. Saya masih semangat, saya tidak putus asa mencari orang Islam yang bisa mikir. Karena dari tadi yang saya ajak ngobrol, waduh, bolotnya setengah mati. Oke, gini Liana. Gini Liana. Oke. Ini saya membuat tulisan begini, tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Setuju nggak? Nggak setuju. Baik. Saya nggak usah bacain hadis ya, langsung dibacakan, diucapkan saja nih. Dengar ya, dengarkan baik-baik. Iya, oke, siap. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Sudah dengar? Sudah. Oke, jadi kata Muhammad, siapa yang ngomong terucap ya dari mulutnya itu tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Ada sahabat ngomong, nggak logis itu. Kok nggak logis gimana? Berarti bohong nih hadisnya? Bohong. Waduh, bohong hadisnya. Berat, saudara-saudara. Ada ayat yang memang kita berdosa itu. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Fama ya'mal miskola zarotin saroyaroh. Itu yang kita berbuat dosa. Meskipun sebutir debu aja ada balasannya. Sama juga dengan kita berbuat baik. Pasti ada balasannya juga. Kalau saya berpedoman ke situ. Kalau yang tadi berzina masuk surga itu kayaknya baru dengar deh. Itu baru dengar, sumpah baru dengar di sini gitu, baru tahu. Makanya saya bilang Liana, itulah alasan kenapa kamu masih Islam. Saya pernah bilang begini, jikalau seorang Muslim mau memperdalam agama Islam dalam satu malam saja dengan sungguh-sungguh, maka saya khawatir besok pagi dia bangun tidak percaya Islam lagi. Oke, kalau masalah iman kayak gini ya, kadang-kadang orang Islam termasuk saya itu kalau yang masalahnya kita sudah percaya itu susah. Kadang-kadang putih juga dibilang hitam, hitam juga dibilang putih. Kenyataannya putih, tapi kalau kita sudah percaya itu hitam, tetap aja hitam. Sebaliknya, kita lihat sesuatu hitam, tapi kalau dia percaya putih, dia akan tetap putih. Itu susahnya begitu gitu. Kalau saya lebih ke logika. Masa orang berzina masuk surga? Gimana ceritanya tuh kan? Oke. Terlepas daripada itu, Lina. Oke. Ini kan sebenarnya hadisnya sahih. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan di dalam banyak riwayat. Ini bukan hadis palsu. Nah, berangkat dari hadis itu, maka kesimpulannya, ini jangan ngomongin palsu dulu ya. Berarti kesimpulannya bagi Muhammad syahadat itu hanya di mulut saja. Kalau hadis itu benar, betul nggak? Betul banget. Iya. Jangan kenapa? Benar itu. Iya, makanya saya bilang ini banyak Muslim kok marah sama saya. Katanya saya bilang katanya penistaan agama ketika saya mengatakan itu lucu. Itu nggak fair ya, nggak apple to apple. Yang dibahas apa, yang dijawab apa gitu.
Betul, memang salah penistaan agama dari mananya. Menghinanya dari mana? Ini kan cuma untuk diskusi saja. Betul. Nggak terbuka berarti pikiran mereka. Makanya gini, sebenarnya Lina, saya itu mengajak seperti ini pada dasarnya begini. Ingin menunjukkan kepada dunia, ya, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian kepada kami orang Kristen. Ya kan? Dibilang katanya Yesus kami menubuatkan Muhammad. Saya bilang, kalau Yesus kami menubuatkan Muhammad, ini penistaan. Ini yang disebut, ini memburuk-burukkan nama Yesus kami. Kenapa? Betul. Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad yang berkata seperti tadi? Iya kan? Ya, tapi kan pemikiran orang berbeda-beda. Itu kan versi bagi Bang Edis ya, versi bagi umat Kristiani. Mungkin seperti itu. Sama orang Islam juga menganggap kalau Nabi Isa katanya sebagai Tuhan juga nggak ada yang percaya. Jadi kalau udah urusannya iman, itu kita sekat-sekat deh. Jangan dicampur aduk. Tapi kalau tadi memang katanya orang Islam menubuatkan Muhammad, terus orang Kristen nggak terima, saya setuju sama orang Kristen yang tidak terima itu. Gitu. Ya, iya. Artinya kita ini supaya saling memahami. Menghormati. Ini iman Anda, iman kami begini. Gitu loh. Masa kita suruh maksain iman seseorang kan? Betul, gitu loh. Artinya, sendiri, gitu. Iman saya, iman Anda, iman Anda. Tapi jangan saling menghina. Gitu. Kalau umat Muslim tidak mengkait-kaitkan agamanya kepada Kristen, kami nggak perlu jawab apa-apa. Betul. Karena nggak ada hubungannya. Gitu kan? Kebanyakan emang orang Islam yang suka julid emang. Iya, ngait-ngaitkan agamanya ke Kristen. Merasa sosok paling benar itu memang betul. Tapi kalau saya sendiri ya saya berusaha jadi Muslim yang baik. Nomor satu itu nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh menghina orang, merendahkan dan lain-lain lah sebangsanya gitu. Tapi kalau begini, udah Lina. Umat Islam menghujat kan udah bukan Islam lagi menurut saya loh ini menurut saya. Nah, masalahnya begini Lina. Pikiran kamu itu sangat saya hargai. Tapi yang menjadi problem agama Islam itu bukan apa yang kamu katakan. Agama Islam itu adalah yang Muhammad katakan, betul nggak? Betul nggak? Enggak. Nah. Muhammad yang kan tadi bilang kalau yang tadi katanya berzina masuk surga, saya juga nggak setuju gitu loh. Masa orang berzina masuk surga? Tapi itulah Muhammad. Sedangkan Islam mengatur jangankan sampai berzina ya, kita sama lawan jenis saja bersalaman saja tidak boleh bersentuhan loh. Makanya bagaimana itu, bisa berzina masuk surga? Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina, betul? Betul. Nah, jangan kamu dekati zina dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis Muhammad ngomong, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Walau dia mencuri ya Rasulullah, walau dia berzina, iya tetap masuk surga kata Muhammad. Makanya ada ampunan mungkin, tapi kan kita nggak tahu juga itu hak prerogatif Allah ya. Meskipun berzina, meskipun gimana, mungkin kalau memang Tuhan ridho dia masuk surga, mungkin masuk surga. Kita nggak menutup kemungkinan selama dia Islam. Ya. Mungkin keyakinannya seperti itu. Cuma ini nggak bisa dijadikan dasar kalau berzina itu boleh dan masuk surga nggak bisa. Soalnya saya tidak mengatakan berzina itu boleh, berzina. Begini, maksud saya begini. Tauhid itu dikaitkan dengan perbuatan harusnya kan, betul nggak? Betul. Makanya sebenarnya gini, ya. saya bantu menjelaskan. Makna tauhid adalah menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Tuhan. Artinya Allah itu mengendalikan hidup seseorang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi masalahnya bagi Muhammad, tauhid itu hanya di mulut. Seperti yang saya bilang tadi. Perbuatannya nggak, walaupun berzina, walaupun mencuri, kata Muhammad tetap masuk surga. Itu di bawah komen katanya agama bukan menurut Anda tapi apa kata junjungan agama Anda. Ya, itu. Makanya saya bilang tadi Lina, kalau kamu katakan baik-baik. Tadi ada satu perkataanmu tadi yang saya garis bawahi gini. Kamu berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Betul. Untuk menghargai sesama manusia, betul nggak? Betul. Nah, tapi itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Ya kan kita ada satu kalimat lagi kayak kita nggak boleh bertuhankan agama kan. Tuhan kita Allah, bukan agama dalam arti ada orang yang ya itu tadi. Kalau Tuhanmu adalah Allah, maka kalau Allah berfirman harus Anda taati, betul? Betul. Nah, Allah berfirman disuruh mentaati Muhammad nggak? Ya kan memang perilaku, maksudnya bukan perilaku. Memang Muhammad itu kan memang sifat-sifatnya itu memang orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan kita harus mencontoh semua akhlak dan perilakunya begitu. Oke. Nah, Muhammad berkata lagi dalam sebuah hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ya, itu nggak benar. Nah, makanya saya bilang, Lina, saya sudah upload di video saya, teman-teman lihat video saya yang terbaru. Saya bilang begini. Aku lihat ini Bang Edis tuh selalu mencari kesalahan umat Islam untuk dipojokkan gitu. Bagi umat Islam yang banyak emosi dan lain-lain itu memang menimbulkan kayak perdebatan yang debat kusir ya, nggak nyambung gitu.
Tapi gini, memang yang dicari seperti itu sama Bang Edi sini ya. Tapi gini, kalau saya bilang itu ada umat Nasrani disempitkan gitu di pojokan, salah. Saya bilang salah meskipun saya Islam. Gitu. Nah, makanya saya minta hadis itu dihapuskan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, mantap ini. Ya orang salah ngapain dipertahankan? Walaupun itu kata Muhammad ya? Iya, kalau memang salah ya kita harus revisi. Oke, tuh teman-teman ya. Nggak sesuai dengan zamannya sekarang. Emang suruh perang dengan, ya buat apa sih ada agama kalau ada permusuhan, peperangan dan lain-lain? Agama itu buat apa fungsinya? Baik, jadi Lina mungkin ini ya, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Yesus, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Injil. Jadi saya cuman menginfokan kepada kamu begini, apa yang diajarkan Yesus. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa upahmu? Ya, tetapi apa kata Yesus? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan kasihilah bahkan musuhmu. Tuh, ajaran Yesus. Itu sama juga, ajaran Muhammad juga seperti itu. Bahkan Muhammad sering olok-olok, sering dihina, ya kan? Sering diludahi, tapi tetap sabar. Akhlaknya banyak juga yang bisa kita teladani. Kalau saya baik dari Muhammad, saya katakan juga baik. Yesus juga sama baik. Saya juga punya beberapa teman non-Islam ya baik-baik semua. Alhamdulillah saya nggak punya teman Muslim yang jahat dan tidak pernah punya teman non-Muslim yang jahat. Kecuali lihat di berita saja dan di Bang Edi sini ceritanya. Baik, begini Kak Lia, gini ya. Saya tadi mengatakan bahwa kalau Anda mengikut Muhammad itu tidak seperti itu. Tadi kalau hadis mungkin kamu masih bisa mengatakan, itu dihapuskan saja. Ya. Tapi kalau di Quran gimana? Ya, kalau Al-Quran kan itu baik. Sudah kita bukakan ayatnya ya. Kayaknya nggak bisa. Kita bukakan ayatnya, saya bukakan. Apakah benar dalam Al-Quran itu suruh mengasihi sesama atau hanya orang Muslim saja? Nih, ini di dalam Quran surat Al-Fat nomor yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Muhammad itu, ini satu ayat yang akan membuat orang Islam itu seharusnya meninggalkan agama Islam. Saya bacakan ya. Nih. Oke, siap. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu hanya berkasih sayang sesama mereka. Tetapi kalau kepada orang kafir, mereka itu keras. Betul nggak? Oke. Ya, mungkin ini dasarnya itu ya, dasarnya orang-orang yang aliran keras kayak yang contohnya kayak di Indonesia itu ada, sebut saja maaf ya, kayak dulu kan ada FPI yang dibubarkan itu. Mungkin dasar hukumnya ini gitu loh, karena harus keras. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kita keras ke non-muslim kalau non-muslim tersebut keras terhadap kita. Memang ada ayatnya nggak begitu bunyinya. Ya, ayatnya tidak berbunyi begitu. Ayatnya berbunyi mungkin memerangi muslim, jadi harus keras. Nah, itu namanya mungkin Lia. Ya bukan mungkinnya saya kan karena memahami kondisi di waktu itu, kenapa muncul ayat itu. Gini Lia ya, saya kasih tahu Lia. Sebabnya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal terhadap para sahabat? Setelah Muhammad meninggal ya para sahabat itu mencoba mengumpulkan mushaf-mushaf. Bukan. Dikumpulkan. Maksudnya hubungan sesama para sahabat itu gimana yang terjadi? Kacau. Mereka saling baku hantam, baku bantai, betul nggak? Karena berebut kepemimpinan. Nah, gini, saya kasih tahu. Ini salah satu ayat ini yang membuktikan bahwa ayat ini nggak layak dipercaya. Perhatikan. Boleh. Ali bin Abu Thalib, menantunya Muhammad, itu berkonflik dengan Aisyah. Itu melahirkan perang Jamal. Di mana di situ para sahabat itu saling baku bantai, di situ meninggallah Zubair bin Awam, meninggallah di situ Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Banyak di situ para sahabat. Kemudian Muawiyah itu berkonflik juga dengan Ali. Terjadilah perang sifil. Terjadilah perang Karbala, bahkan cucu Muhammad itu sampai meninggal dalam perang Karbala. Padahal ayat Quran mengatakan, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, saling berkasih sayang sesama mereka. Ini pernyataan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita percaya ini, sementara fakta yang terjadi mereka saling adu pedang. Al-Quran bilang mereka berkasih sayang. Fakta mengatakan mereka saling berbaku hantam. Makanya saya bilang, setelah saya pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak dong. Makanya tadi saya bilang ya, namanya orang sudah beriman, percaya ke A, kita kasih tahu itu putih loh warnanya, karena dia yakin itu hitam, dia akan tetap bilang hitam gitu. Kalau soal keimanan ya, tapi kalau soal logika saya, kalau itu memang setelah Muhammad meninggal, kepemimpinan khalifah itu memang kacau, karena saya juga baca sejarahnya gitu. Oke lah.
Artinya ya itulah yang bisa saya sampaikan, Lia. Saya hanya memberitakan kepadamu bahwa ada di dalam Injil itu sosok yang bernama Yesus. Bagaimana Yesus itu berkata, marilah datang kepadaku, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Saya menyuarakan begini supaya kita itu mengikuti yang hidup. Kita bukan mengikuti orang mati dalam kuburan. Karena kita ini kan sebenarnya tujuan kita ini kan percaya kepada hidup yang kekal kan. Kita percaya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, bagaimana kita mau mempercayai seseorang kalau dia tidak mengalami itu? Nah, yang mengalami itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengalahkan maut? Makanya di dalam inti jantung kekristenan itu adalah kebangkitan orang mati. Makanya di dalam iman kami, iman syahadat kami itu, aku percaya kepada kebangkitan daging. Dan itu ada dalam Kristen. Kebangkitan daging itu, Yesus yang bangkit. Makanya di dalam agama-agama lain, kebangkitan itu omong kosong. Saya harus mohon maaf. Iya. Di dalam agama lain, di dalam agama Islam misalnya, kebangkitan itu hanya cerita omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dalam agama Islam. Siapa? Gitu loh. Bangkitnya nanti. Nah, kalau masih nanti, ya itu lain cerita gitu loh. Artinya kekristenan itu memberitakan tentang Yesus yang hidup. Sedangkan Islam memberitakan Muhammad yang meninggal di kuburan. Betul. Seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, saya juga mengakui betul Nabi Isa belum meninggal. Memang ada kan di agama Islam juga. Cuma kan keyakinan kita berbeda. Jadi sampai di sini nggak usah diperdebatkan. Ya, tapi suatu saat kalau kita memperdalam, itu pasti kita nanti dapat benang merahnya. Seperti itu. Ya, yang penting semua agama itu baik. Kalau memang tadi ada berita dari Bang Edis yang selalu menyerukan memang apa itu? Saya pernah baca itu di FYP itu yang katanya apa? Penistaan agama itu. Kalau orang Islam membahas Kristen dakwah. Iya, itu benar itu dakwah. Ya. Tapi ketika orang Kristen membahas Islam, penistaan agama. Penistaan agama. Itu kayaknya harus terus disuarakan supaya orang Islam juga sadar ya. Jadi jangan apa ya? Jangan merasa diri paling benar. Diri paling benar boleh, tapi menurut hati kita sendiri. Tapi kalau udah menyalahkan orang, menjelekan orang, itu kan ranahnya berbeda. Iman mereka dengan iman kita beda. Nggak bisa disalah-salahkan. Kecuali mereka mengganggu kita. Gitu. Kalau selama kita bisa hidup damai, berdampingan, kenapa tidak? Dari dulu kan memang Indonesia juga damai kok. Emang suka perang, Islam dan Kristen. Masalahnya kemarin barusan aja itu kebaktian dibubarin. Yang saya baca berita juga malahan itu dari, apa itu namanya? Anggota Islam itu Banser ya kan? Waktu ada perayaan Natal itu malah menjaga gereja loh. Ngapain dijaga-jaga? Nggak tahu juga itu. Nah itu makanya. Tapi ini kan menarik gitu loh. Gini, saya heran gitu. Saya heran kenapa gereja gitu. Gini, yang lucu begini. Kenapa orang ibadah terus dijaga orang Islam itu kebanggaan itu kenapa? Seharusnya nggak perlu dijaga. Saya juga bilang ini kurang kerjaan ya Banser. Apa mau cari muka supaya dia kelihatan kayak membela. Sebagai contoh nih Lina. Sebagai contoh. Kamu tinggal di rumah kan? Perlu nggak ada penjaga di depanmu berdiri 4-5 orang jaga-jaga? Nggak perlu. Karena apa? Karena kita nggak perlu dijaga-jaga kalau nggak ada yang ganggu kan gitu. Betul. Nah, kenapa ketika orang Kristen merayakan kebaktian di gereja sampai dijaga-jaga? Karena orang Kristen sering diganggu. Yang ganggu siapa? Yang ganggu orang Islam. Iya. Bawa bom lah ke gereja, ya kan? Nah, kan kemarin itu kenapa dijaga-jaga memang ada kerusuhan, sempat terjadi bom dan itu memang enggak lihat setiap acara Natal, setiap acara tahun baru, setiap misa-misa besar, ya kebaktian besar, selalu banyak polisi di gereja. Selalu banyak kan. Ya? Karena apa? Karena memang banyak yang gangguin ibadahnya orang Kristen. Oke, masuk. Yang saya heran itu terbangun sebuah framing, terbangun sebuah pandangan dalam masyarakat. Lihat nih, kalau orang Kristen lagi di gereja dijagain, ngapain dijagain? Kalau memang aman-aman saja ngapain dijagain? Iya, nggak ada kerjaan. Nggak ada orang kerjaan. Islam aja beribadah nggak ada yang jagain. Iya, coba saya tanya. Tuh, ada orang Islam ke masjid, ada nggak datang pasukan Kristen langsung jaga-jagain masjid? Nggak ada. Ada Banser nggak nih di bawah nih? Tuh Banser dengerin, ngapain jagain? Iya, kurang kerjaan gitu loh. Sebenarnya gini aja, yang perlu diubah itu orang Islam jangan gangguin orang Kristen itu aja. Jadi nggak perlu dijaga-jaga. Ya betul. Harusnya setiap ustadz, kiai, ulama itu selalu selalu memberikan edukasi bahwa itulah buat apa ada ayat lakum dinukum waliyadin tapi saling mengganggu kan? Buat apa coba? Makanya sekarang ini yang jadi keheranan saya itu sekarang gini. Orang karena begini, dulu di tempat saya tinggal ya, ada RT, ada RW. Nah, Pak RT-nya tuh bilang begini. Sebagai bentuk rasa toleransi, kalau ada orang Islam Jumatan
maka warga yang Kristen wajib datang ke masjid untuk menjaga. Dalam hati saya ini bentuk toleransi apa kayak begini? Ini kan sesuatu yang dipaksa-paksa gitu loh. Kenapa kok harus dijagain? Emang siapa yang gangguin? Ya itu kan lagi pencitraan aja, Bang. Iya, makanya saya bilang ini adalah sebuah salah kaprah. Ya. Yang harusnya yang terjadi itu orang Muslim ke masjid nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Orang Kristen kalau ke gereja nggak perlu ada yang jaga-jaga karena nggak ada yang ganggu. Itu baru namanya barometer toleransi. Justru kalau dijaga-jaga itu barometer kampung dalam bahaya. Itu yang disebut kalau dalam dunia militer atau kepolisian itu siaga 1, siaga 2 itu barometer dalam keadaan tidak aman. Malah katanya inilah tanda toleransi. Kalau Kristen ibadah dijagain orang Islam, itu tanda dalam keadaan gawat masyarakat itu. Nekat yang nyata. Oke ya teman-teman ya, itu ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan.
kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacaannya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.